Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bang Apri TV. Jadi di sini kita akan berbagi dan sharing mengenai gagal bayar di aplikasi GoPay atau GoPinjam. Jadi ini sesuai dengan pengalaman pribadi sendiri melakukan gagal bayar di aplikasi GoPinjam. Nah, jadi buat kalian yang mungkin sedang ataupun ingin melakukan gagal bayar di aplikasi GoPinjam, kalian bisa simak videonya sampai selesai supaya kalian mengetahui resiko-resiko apa aja yang akan kalian terima ketika melakukan galbay di aplikasi GoPinjam. Iya, jadi benar teman-teman, yang namanya aplikasi pinjaman online itu tidak luput dari yang namanya debt collector. Dan ada beberapa aplikasi pinjaman online yang hanya memiliki debt collector DC WA ataupun DC SMS telepon seperti itu ya. Jadi untuk aplikasi dari GoPinjam ini sesuai dengan pengalaman pribadi sendiri teman-teman. Jadi buat kalian, yang pertama, wajib waspada kalau kalian ingin melakukan gagal bayar di aplikasi GoPinjam. Kenapa? Karena untuk aplikasi dari GoPinjam ini, dari aplikasi-aplikasi pinjaman online lainnya, ini lebih kejam teman-teman. Gue mengatakan seperti ini, kenapa? Karena aplikasi dari GoPinjam itu hanya terus-menerus meneror melalui WhatsApp, telepon, kondar di telepon semua. Ini lebih parah daripada pinjaman-pinjaman online lainnya. Oke, jadi untuk DC dari aplikasi GoPinjam ini sudah ada di daerah Jabodetabek dan ada beberapa daerah lainnya yang sudah tersedia untuk DC lapangannya. Nah, jadi buat kalian harus wajib waspada juga karena aplikasi dari GoPinjam ini sudah memiliki DC lapangan. Nah, yang ditakutkan melakukan galbay di aplikasi GoPinjam ini itu adalah gangguan mental kita. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak kuat menghadapi ancaman ataupun teroran-teroran dari DC, ya mental kita yang akan kena. Karena berbeda dengan pinjaman online seperti EasyCash, ada kami yang dimana kita tahu ada kami ini tidak ada DC lapangan tapi memiliki DC WA, telepon, dan juga SMS. Dan ini tidak separah dengan aplikasi GoPinjam, karena aplikasi dari GoPinjam ini hanya bisa terus-menerus menghubungi telepon, WA, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan di daerah kalian itu sudah memiliki DC lapangan atau sudah tersedia DC-nya, itu pasti kalian akan didatangi ke rumah. Nah, untuk kalian yang mungkin di daerah Jabodetabek, ini gue menyarankan buat kalian yang ingin melakukan gagal bayar ataupun sudah melakukan gagal bayar, jangan takut terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini kita melakukan pengajuan pinjaman dan kita niat akan melakukan pembayaran. Ya pastinya kita memiliki alasan tersendiri kenapa kita tidak melakukan pembayaran. Entah itu memang kita belum bisa melakukan pembayaran atau kita belum ada uangnya. Itu banyak beralasan dari orang-orang yang melakukan gagal bayar. Ya kalau misalkan kalian didatangi oleh DC dari aplikasi GoPinjam, ya katakan aja sejujurnya. Ya katakan sejujurnya kalian memang tidak mampu bayar atau kalian belum bisa melakukan pembayaran. Dan yang harus kalian ingat, jangan memberikan yang namanya seperti janji teman-teman. Ini janji kepada debt collector itu pasti akan terus-menerus ditagih. Misalkan kalian memberikan janji seperti ini, bulan depan saya akan bayar atau minggu depan saya akan bayar, itu jangan memberikan janji seperti itu. Kalian katakan aja memang belum mampu melakukan pembayaran ya. Kalian tidak perlu takut untuk DC yang datang ke rumah, karena untuk DC dari GoPinjam ini memang sadis dari kata-katanya, tapi mungkin dan kemungkinan besar tidak akan berani mengintimidasi ya di tempat atau di rumah kita. Ya kalaupun memang dia berani, kita bisa melapor ke pihak yang berwajib teman-teman. Jadi resiko melakukan gagal bayar di aplikasi GoPinjam itu harus kuat-kuat mental karena pasti terus-menerus diteror.
sampai bisa 7 sampai 15 kali dalam waktu sehari dari jam 8 sampai jam 8 malam ya. Itulah kalau kita melakukan gagal bayar di aplikasi GoPinjam. Ya berbeda dengan pinjaman online lainnya yang mungkin hanya menelpon sekitar 5 ataupun 7 kali gitu ya. Berbeda dengan aplikasi GoPinjam. Untuk resiko lainnya memang tidak ada, mungkin data kita hanya ke blacklist dan masuk daftar BI checking aja teman-teman. Selain dari itu tidak ada ya, karena selama ini gua di daerah yang ada di lapangannya, tiap mereka melakukan penagihan, gua hanya menjawab belum bisa melakukan pembayaran. Dan jangan pernah memberikan barang ataupun harta-harta kalian yang mungkin berharga kepada DC untuk menutupi hutang-hutang kalian, karena itu tidak akan dihitung dengan hutang kalian. Kita pinjamnya online ya kita harus pulangkan secara online, seperti itu teman-teman. Dan mungkin untuk informasi yang bisa gue sampaikan cuma itu aja. Semoga ini bisa menjadi pelajaran dan juga bisa menjadi informasi penting buat kalian yang mungkin ingin melakukan galbay atau baru angan-angan ingin melakukan galbay di aplikasi GoPinjam. Ya intinya menurut gua aman asal kalian kuat mental.